Aku masih ingat malam itu, hujan deras, bajuku basah, dan koper kecilku dilempar keluar rumah oleh ibu mertuaku sendiri. Di depan tetangga, di depan suamiku, aku dipermalukan seperti pengemis. "Kamu itu cuma numpang hidup di rumah kami," teriaknya sambil menunjuk wajahku. Dan yang paling menghancurkan, suamiku cuma diam, tidak membelaku, tidak menghentikan ibunya. Malam itu aku diusir tanpa uang, tanpa tujuan, dan tanpa tahu harus pergi kemana. Tapi mereka tidak tahu, 3 hari kemudian, 2 mobil polisi datang ke rumah itu. Dan sejak saat itu, keluarga suamiku menangis sambil memohon padaku, "Assalamualaikum semuanya. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin." Sekarang tulis di komentar, kalian nonton dari kota mana? Dan kalau kalian ada di posisiku, apa kalian bakal tetap bertahan setelah dipermalukan seperti itu? Aku menikah dengan laki-laki yang salah. Namaku Alia, dan kalau aku bisa memutar waktu, mungkin aku akan memilih menangis karena putus cinta, daripada menangis setiap malam setelah menikah. Dulu, aku benar-benar mencintai suamiku, Raka. Aku mengenalnya sebagai laki-laki sederhana yang terlihat penyayang dan bertanggung jawab. Waktu itu aku bekerja sebagai kasir minimarket. Sedangkan Raka kerja di toko bangunan milik pamannya. Gaji kami sama-sama pas-pasan. Tapi aku bahagia. Karena aku pikir, selama ada cinta, semuanya bisa dijalani bersama. Bodohnya, aku terlalu sibuk jatuh cinta sampai tidak sadar sedang berjalan masuk ke neraka perlahan-lahan. Awalnya hubungan kami ditentang Ibu Raka. Beliau sering bilang aku tidak pantas jadi menantunya. Katanya keluargaku miskin. Ayahku sudah meninggal. Ibuku hanya penjual gorengan kecil di kampung. Sedangkan keluarga Raka merasa dirinya lebih tinggi. Aku masih ingat pertama kali datang ke rumah mereka. Aku membawa kue sederhana buatan ibuku sendiri. Tapi ibu mertuaku bahkan tidak menyentuhnya. Beliau cuma melirik sini selalu berkata, "Keluarga kita nggak biasa makan beginian." DEG. Saat itu pipiku langsung panas menahan malu. Aku menunduk sambil memegang kotak kue erat-erat. Sedangkan Raka hanya tertawa kecil seolah ucapan ibunya itu biasa saja. Dan anehnya, aku tetap bertahan. Karena aku terlalu mencintainya. Aku pikir setelah menikah semuanya akan berubah. Aku pikir ibu mertuaku lama-lama akan menerimaku. Tapi ternyata, itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Setelah menikah, aku tinggal di rumah keluarga suamiku. Rumah besar 2 lantai yang selalu membuatku merasa seperti orang asing. Hari pertama tinggal di sana saja, aku sudah mulai merasakan ada yang salah. Pagi-pagi sekali ibu mertuaku mengetuk pintu kamar keras. "Alia, bangun!" Aku langsung panik dan buru-buru keluar kamar. Jam bahkan belum menunjukkan pukul 5 pagi. Beliau berdiri sambil berkacak pinggang. Di rumah ini perempuan harus bangun paling pagi. Aku langsung mengangguk cepat. Sejak hari itu, semua pekerjaan rumah menjadi tanggung jawabku. Menyapu, mengepel, mencuci, memasak, bahkan mencuci pakaian seluruh keluarga. Padahal aku juga tetap bekerja dari pagi sampai malam. Dan yang paling menyakitkan, aku tidak pernah dianggap cukup. Kalau masakanku sedikit asin, aku dimarahi. Kalau lantai masih ada debu sedikit, aku dihina. Kalau pulang kerja terlambat, aku dituduh sengaja malas membantu. Aku benar-benar hidup seperti pembantu di rumah sendiri. Tapi setiap kali aku mencoba cerita ke Raka, jawabannya selalu sama. "Udah sabar aja." Sabar.
Kalimat itu terus kudengar sampai akhirnya aku lupa bagaimana rasanya diperlakukan dengan baik. Aku masih ingat jelas suatu malam, aku pulang kerja dalam keadaan demam. Tubuhku menggigil, kepalaku sakit sekali. Tapi begitu masuk rumah, ibu mertuaku langsung memanggil dari dapur. "Alia, cucian belum diangkat." Aku mencoba menjawab pelan. "Bu, saya lagi nggak enak badan." Dan jawaban beliau langsung menusuk dadaku. "Perempuan miskin jangan manja." Brak. Air mataku langsung jatuh. Karena bahkan saat aku sakit, aku tetap tidak dianggap manusia. Aku menoleh ke arah Raka yang sedang duduk santai bermain ponsel. Aku berharap dia membelaku. Sekali saja. Tapi suamiku malah berkata tanpa melihatku. "Udah kerjain aja dulu." DEG. Dadaku langsung sesak. Karena laki-laki yang dulu bilang akan menjagaku, sekarang justru menjadi orang yang membiarkan aku dihancurkan setiap hari. Aku akhirnya tetap mengangkat cucian malam itu sambil menahan demam. Tanganku gemetar. Tubuhku lemas. Tapi tidak ada yang peduli. Dan sejak malam itu, aku mulai sadar satu hal yang sangat menyakitkan. Aku mungkin sudah menikah, tapi aku tidak pernah benar-benar diterima di keluarga itu. Hari demi hari, perlakuan ibu mertuaku semakin menjadi-jadi. Beliau mulai sering membandingkanku dengan mantan pacar Raka yang katanya anak orang kaya. Katanya kalau Raka menikah dengan perempuan lain, keluarga mereka pasti sudah dibelikan mobil baru. Sedangkan aku cuma dianggap beban. Aku pernah menangis diam-diam di kamar mandi sambil menatap wajahku sendiri di cermin. Mataku cekung, tubuhku kurus, dan aku terlihat sangat lelah. Aku sampai bertanya pada diriku sendiri, apa aku memang seburuk itu? Tapi setiap kali aku ingin menyerah, aku selalu mengingat janji pernikahanku. Aku masih berharap suatu hari nanti, Raka akan berubah. Aku masih percaya cinta bisa memperbaiki semuanya. Sampai akhirnya, sebuah kejadian di tengah malam, menghancurkan seluruh harapan itu sekaligus. Perempuan miskin jangan banyak mau. Hari-hariku setelah menikah berubah jadi rutinitas yang melelahkan. Bangun paling pagi, tidur paling malam. Dan anehnya, aku tetap dianggap perempuan yang tidak berguna di rumah itu. Setiap pagi sebelum matahari terbit, aku sudah ada di dapur, memasak sarapan untuk seluruh keluarga suamiku, menggoreng lauk, menyeduh teh, menyiapkan bekal. Padahal jam 7 aku juga harus berangkat kerja. Sedangkan ibu mertuaku, beliau cuma duduk di meja makan sambil mengawasi semua pekerjaanku seperti mandor. Kalau ada sedikit saja yang salah, aku langsung dimarahi. Sayurnya keasinan. Piring masih basah. Kerja yang benar dong. Dan yang paling menyakitkan, Raka selalu diam. Seolah semua perlakuan itu normal. Aku masih mencoba sabar waktu itu. Karena aku berpikir, mungkin ibu mertuaku hanya butuh waktu untuk menerimaku. Tapi ternyata, semakin aku mengalah, semakin rendah mereka memperlakukanku. Suatu sore, aku baru pulang kerja dengan tubuh lelah. Hari itu minimarket sangat ramai karena ada promo bulanan. Aku bahkan belum sempat duduk sejak siang. Kakiku pegal sekali. Tapi begitu sampai rumah, aku langsung mendengar suara ibu mertuaku dari ruang tamu. "Alia, sini dulu." Nada suaranya langsung membuat dadaku tidak nyaman. Aku berjalan pelan mendekat. Dan saat masuk ruang tamu, aku melihat beberapa ibu-ibu tetangga sedang duduk mengobrol di sana. Aku langsung gugup. Karena biasanya, kalau ada tamu, ibu mertuaku selalu sengaja mempermalukanku. Dan benar saja, begitu aku datang, beliau langsung menatapku dari atas sampai bawah sambil tersenyum sinis. "Nah, ini menantu saya." Salah satu ibu tetangga tersenyum ramah padaku. "Cantik ya, Bu?" Tapi ibu mertuaku langsung tertawa kecil.
Cantik doang nggak cukup. DEG. Aku langsung menunduk. Sedangkan beliau melanjutkan sambil sengaja menaikkan suara. Zaman sekarang perempuan tuh harus bawa harta. Bukan cuma modal muka. Brak. Dadaku langsung terasa sesak. Aku tahu, kalimat itu ditujukan untukku. Beberapa ibu tetangga langsung saling pandang canggung. Tapi ibu mertuaku malah semakin semangat. Anak saya dulu banyak yang mau. Kalau nikah sama anak orang kaya, mungkin rumah ini udah direnovasi. Tanganku mulai dingin. Air mataku hampir jatuh. Tapi aku menahannya mati-matian. Karena aku malu. Aku dipermalukan di depan orang lain seperti barang gagal. Dan yang lebih menghancurkan, Raka ada di sana. Duduk sambil bermain ponsel. Diam saja. Aku berharap dia berkata sesuatu. Apa saja. Tapi tidak. Dia malah tertawa kecil mendengar ucapan ibunya. DEG. Rasanya seperti ada yang menghantam dadaku keras sekali. Aku langsung menggigit bibir menahan tangis. Karena saat itu, aku benar-benar merasa sendirian. Ibu mertuaku lalu berkata lagi sambil menatap tas kerjaku. Kerja jadi kasir aja gayanya capek banget. Beberapa orang langsung tertawa kecil. Dan detik itu, harga diriku benar-benar terasa hancur. Aku ingin pergi dari ruangan itu. Tapi kakiku terasa berat. Karena malu dan sakit hati bercampur jadi satu. Aku akhirnya berkata pelan. Saya ke dapur dulu, Bu. Tapi sebelum aku berbalik, ibu mertuaku kembali berkata, perempuan miskin jangan banyak gaya. Brak. Kalimat itu langsung membuat air mataku jatuh. Aku buru-buru masuk dapur sambil menahan tangis. Dan begitu pintu dapur tertutup, aku langsung menangis diam-diam sambil menutup mulut sendiri. Tubuhku gemetar. Karena selama hidup, aku tidak pernah diperlakukan serendah itu. Aku memang tidak kaya. Aku memang cuma anak penjual gorengan. Tapi ibuku membesarkanku dengan penuh harga diri. Dan sekarang, semua itu diinjak-injak setiap hari. Aku menangis sambil mencuci piring di wastafel. Air mataku jatuh bercampur air sabun. Dan yang paling menyakitkan, aku masih mendengar suara tawa mereka dari ruang tamu. Seolah rasa maluku adalah hiburan. Beberapa menit kemudian, Raka masuk ke dapur. Aku langsung buru-buru menghapus air mata. Tapi dia tetap melihat mataku merah. Dan tahu apa yang dia katakan? Udah jangan sensitif. DEG. Aku langsung menatapnya tidak percaya. Karena lagi-lagi, aku yang disalahkan. Aku tertawa kecil sambil menangis. Lucu ya? Aku dihina di depan orang lain, tapi aku masih dianggap berlebihan karena terluka. Aku akhirnya memberanikan diri bertanya, Mas, aku salah apa? Sunyi beberapa detik. Lalu Raka menjawab santai. Mama cuma ngomong jujur. Brak. Kalimat itu langsung menghancurkan sesuatu di dalam diriku. Karena berarti, suamiku juga berpikir aku tidak pantas untuknya. Air mataku jatuh makin deras. Dan malam itu, aku belum tahu, semua penghinaan itu hanyalah awal dari mimpi buruk yang jauh lebih besar. Semua gajiku diambil suami. Sejak hari aku dipermalukan di depan ibu-ibu tetangga itu, ada sesuatu dalam diriku yang perlahan berubah. Aku mulai sering diam, mulai malas bicara, dan mulai merasa takut pulang ke rumah sendiri. Karena rumah itu sudah tidak terasa seperti tempat istirahat, melainkan tempat aku dihancurkan sedikit demi sedikit. Tapi waktu itu, aku masih bertahan. Masih mencoba percaya kalau suatu hari nanti semuanya akan membaik. Sampai akhirnya, aku sadar kalau bukan cuma tenagaku yang diperas di rumah itu, tapi juga seluruh hasil kerjaku. Setiap tanggal gajian, Raka selalu meminta ATM milikku. Awalnya alasannya sederhana. Katanya supaya dia yang mengatur keuangan rumah tangga. Aku menurut. Karena aku percaya suami
Aku pikir itu normal. Tapi lama-lama, aku mulai merasa ada yang aneh. Karena uangku selalu habis entah kemana. Padahal aku jarang membeli apa-apa untuk diri sendiri. Aku tidak pernah belanja mahal. Tidak pernah pergi jalan-jalan. Bahkan skincare pun aku beli yang paling murah. Tapi setiap akhir bulan, rekeningku hampir kosong. Sedangkan Raka tetap santai nongkrong dengan teman-temannya. Masih bisa beli rokok. Masih sering ganti sepatu. Dan yang paling menyakitkan, aku justru sering dimarahi karena dianggap boros. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya pelan. Mas, uang bulan ini habis buat apa aja ya? DEG. Wajah Raka langsung berubah. Dia menatapku tajam sambil meletakkan ponselnya kasar. Kamu curiga sama aku? Aku langsung panik. Bukan gitu. Tapi Raka langsung memotong dengan nada tinggi. Kalau nggak percaya, nggak usah kasih uang sekalian. Air mataku langsung menggenang. Karena setiap kali aku bertanya soal uang, aku selalu dibuat merasa bersalah. Padahal aku hanya ingin tahu. Aku bekerja dari pagi sampai malam demi rumah itu. Tapi anehnya, aku bahkan tidak punya hak bertanya kemana uangku pergi. Aku akhirnya diam lagi. Seperti biasa. Mengalah lagi. Tapi malam itu, aku mulai memperhatikan sesuatu. Raka jadi sering pulang malam. Kalau ditanya dari mana, jawabannya selalu sama. Main sama teman. Dan ibu mertuaku selalu membelanya. Laki-laki wajar di luar. Sedangkan aku, kalau pulang kerja telat sedikit saja, aku langsung dituduh macam-macam. Lucu ya? Perempuan selalu dituntut sempurna. Tapi laki-laki selalu punya alasan untuk dimaafkan. Beberapa minggu kemudian, aku jatuh sakit karena kecapean. Hari itu aku demam tinggi. Tubuhku menggigil, tapi aku tetap masuk kerja karena takut gajiku dipotong. Saat istirahat siang, aku duduk sendirian di gudang minimarket sambil meminum obat murah. Dan saat membuka dompet untuk membeli makan, aku langsung membeku. Karena uangku tinggal 20.000. DEG. Dadaku langsung sesak. Padahal baru 3 hari lalu aku gajian. Tanganku mulai gemetar. Aku langsung membuka mobile banking. Dan saat melihat riwayat transfer, jantungku langsung berdetak keras. Ada transfer besar ke rekening Raka. Lalu beberapa penarikan tunai. Dan yang membuatku shock, ada transaksi pembelian motor bekas. Brak. Aku langsung membeku. Motor? Motor siapa? Karena kami tidak pernah membicarakan membeli kendaraan baru. Air mataku mulai menggenang. Aku langsung menelepon Raka saat itu juga. Beberapa kali tidak diangkat. Sampai akhirnya, telepon tersambung. Apa sih? Aku lagi nongkrong. Suaranya terdengar kesal. Aku langsung bertanya sambil gemetar. Mas, kamu beli motor? Sunyi beberapa detik. Lalu dia menjawab santai. Iya. DEG. Aku langsung tidak percaya. Pakai uang aku. Dan jawaban Raka langsung membuat darahku terasa dingin. Kan uang istri ya uang suami juga. Brak. Air mataku langsung jatuh. Karena dia bahkan tidak merasa bersalah. Aku menggigit bibir kuat-kuat menahan tangis. Tapi aku sampai nggak punya uang makan. Dan tahu apa jawabannya? Raka malah tertawa kecil. Drama banget sih. DEG. Dadaku langsung terasa hancur. Karena di saat aku sakit dan kelaparan, suamiku justru menganggap semuanya lucu. Aku langsung menutup telepon sambil menangis. Hari itu, aku duduk sendirian di gudang minimarket sambil memegang perut lapar. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai sadar satu hal yang sangat menyakitkan. Aku bukan istri di rumah itu. Aku hanya mesin uang yang diperas sampai habis. Tapi ternyata, itu belum seberapa. Karena beberapa hari kemudian,
Aku menemukan sesuatu yang jauh lebih menghancurkan daripada uangku yang diambil. Aku dipermalukan saat acara keluarga. Beberapa hari setelah kejadian, uang gajiku dipakai membeli motor tanpa izinku. Hatiku mulai berubah. Aku jadi sering melamun saat kerja. Sering menangis diam-diam di kamar mandi minimarket. Dan setiap kali melihat wajahku di cermin, aku makin tidak mengenali diriku sendiri. Aku terlihat lelah, kosong, dan seperti perempuan yang perlahan kehilangan harga dirinya. Tapi di rumah, semuanya tetap berjalan seperti biasa. Aku tetap harus memasak, tetap mencuci, tetap melayani keluarga suamiku. Seolah rasa sakitku tidak penting. Dan yang paling menyedihkan, Raka tidak pernah merasa bersalah. Dia malah terlihat semakin santai setelah berhasil menguasai uangku. Suatu pagi, ibu mertuaku tiba-tiba masuk ke dapur sambil berkata ketus, "Minggu ini keluarga besar mau kumpul di rumah." Aku langsung mengangguk pelan. Beliau melanjutkan sambil menunjuk wajahku, "Jangan bikin malu keluarga." DEG. Dadaku langsung terasa tidak nyaman. Karena setiap ada acara keluarga, aku selalu jadi sasaran hinaan. Tapi seperti biasa, aku hanya diam. Hari acara keluarga itu akhirnya datang. Rumah penuh orang. Saudara-saudara Raka datang dengan pakaian bagus dan mobil mewah. Sedangkan aku, sibuk mondar-mandir di dapur sejak pagi. Memasak, mencuci piring, mengangkat minuman. Bahkan aku belum sempat duduk sama sekali. Keringat membasahi punggungku. Tanganku pegal. Tapi tidak ada yang peduli. Karena di mata keluarga itu, aku memang cuma pembantu gratis. Saat sedang membawa nampan minuman ke ruang tamu, aku mendengar salah satu tante Raka bertanya, "Mana menantu baru?" Dan sebelum aku sempat mendekat, ibu mertuaku langsung menjawab sambil tertawa kecil, "Lagi kerja di dapur." Beberapa orang ikut tertawa. Sedangkan aku langsung menunduk malu. Aku mencoba tetap tersenyum sambil menyajikan minuman. Tapi saat aku baru mau pergi, ibu mertuaku tiba-tiba menahanku. "Sini dulu Alia." Jantungku langsung berdebar tidak tenang. Karena nada suaranya terdengar seperti mau mempermalukanku lagi. Dan benar saja. Beliau langsung berkata keras di depan semua orang, "Coba lihat menantu saya." Semua mata langsung tertuju padaku. Tanganku mulai dingin. Sedangkan ibu mertuaku melanjutkan sambil tersenyum sinis. "Modal cinta doang berani nikah." Beberapa orang langsung tertawa kecil. Dadaku mulai sesak. Tapi beliau belum selesai. "Nggak bawa harta. Nggak punya keluarga kaya. Untung anak saya masih mau." Brak. Kalimat itu langsung menghancurkan harga diriku di depan semua orang. Aku langsung menggigit bibir kuat-kuat menahan tangis. Karena puluhan mata sedang melihatku seperti bahan hiburan. Salah satu sepupu Raka bahkan ikut berkata, "Berarti Kak Raka yang biayain semuanya dong." Dan sebelum aku sempat bicara, ibu mertuaku langsung tertawa keras. "Ya jelaslah." DEG. Air mataku langsung menggenang. Karena itu bohong. Selama ini justru aku yang membayar banyak kebutuhan rumah. Tapi tidak ada yang tahu. Dan Raka, lagi-lagi hanya diam. Dia duduk sambil bermain ponsel seolah penghinaan itu bukan masalah besar. Aku menoleh ke arahnya pelan. Berharap sekali saja, dia berkata jujur. Atau sekadar membelaku. Tapi tidak. Dia malah tertawa kecil bersama keluarganya. Brak. Saat itu, sesuatu di dalam diriku benar-benar terasa patah. Aku buru-buru masuk dapur sambil menahan tangis. Dan begitu pintu dapur tertutup, aku langsung menangis pelan sambil memegang meja. Tubuhku gemetar. Karena aku dipermalukan seperti perempuan tidak berguna. Padahal aku bekerja mati-matian demi rumah itu. Aku bahkan sering tidak membeli kebutuhan sendiri demi membantu keluarga suamiku. Tapi semua itu
Tidak pernah dianggap. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar masuk ke dapur. Aku buru-buru menghapus air mata. Ternyata Raka. Dan tahu apa yang dia katakan? Ngapain nangis? Aku langsung menatapnya tidak percaya. Karena setelah semua yang terjadi, dia masih bertanya seperti itu. Aku berkata sambil menahan sesak. Aku malu, Mas. Tapi Raka malah mendecakkan lidah kesal. Mama cuma bercanda. DEG. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena lagi-lagi, rasa sakitku dianggap tidak penting. Aku tertawa kecil sambil menangis. Lucu ya? Suaraku mulai bergetar. Aku dihina di depan semua orang. Tapi aku yang dibilang berlebihan. Ini. Dan jawaban Raka berikutnya. Langsung membuatku benar-benar kehilangan harapan. Kalau nggak kuat, ya jangan tinggal di rumah ini. Brak. Kalimat itu langsung menghantam dadaku keras sekali. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar, suamiku sendiri tidak pernah benar-benar menganggap rumah itu milikku. Dan malam itu, aku belum tahu, beberapa hari lagi, aku akan menemukan rahasia besar yang membuat hidupku hancur total. Rahasia utang suamiku terbongkar. Sejak acara keluarga itu, aku jadi semakin sering merasa sesak setiap pulang ke rumah. Rasanya seperti berjalan masuk ke tempat yang tidak pernah benar-benar menginginkanku ada. Aku mulai banyak diam. Bahkan saat makan malam, aku lebih sering menunduk sambil menghabiskan nasi pelan-pelan tanpa bicara. Sedangkan ibu mertuaku tetap sama. Masih suka menyindir. Masih sering membandingkanku dengan perempuan lain. Dan Raka? Dia tetap jadi laki-laki yang paling pandai pura-pura tidak melihat penderitaanku. Tapi saat itu, aku belum tahu, ternyata rumah itu sedang menyimpan rahasia besar yang jauh lebih menyeramkan. Semua bermula saat aku pulang kerja lebih cepat karena minimarket tempatku bekerja sedang ada perbaikan listrik. Hari itu hujan gerimis. Rumah terlihat sepi. Aku pikir ibu mertuaku sedang pergi arisan dan Raka belum pulang. Aku langsung masuk kamar untuk mengganti baju. Tapi saat baru membuka lemari, aku melihat map hitam jatuh dari rak atas. Brak. Isi kertas di dalamnya berhamburan ke lantai. Aku langsung jongkok membereskannya. Tapi detik berikutnya, napasku langsung tercekat. Karena salah satu kertas itu adalah surat penagihan utang. Atas nama Raka Pratama. DEG. Jantungku langsung berdetak keras. Tanganku mulai dingin. Aku membaca isi surat itu pelan-pelan. Nominalnya besar sekali. Puluhan juta rupiah. Dan yang membuat tubuhku langsung gemetar, alamat penagihannya adalah rumah tempat kami tinggal sekarang. Aku buru-buru membuka kertas lain. Dan semakin banyak ku baca, semakin lemas kakiku. Karena ternyata, bukan cuma satu utang. Ada banyak. Pinjaman online, kredit motor, pinjaman koperasi, bahkan kartu kredit. Air mataku mulai menggenang. Aku langsung terduduk di lantai sambil memegang map itu erat-erat. Karena selama ini, Raka selalu bilang uang kami habis untuk kebutuhan rumah. Padahal ternyata, dia sedang menutup utang besar. Dan yang lebih menghancurkan, aku menemukan fotokopi KTP dan slip gajiku di dalam map itu. DEG. Dadaku langsung terasa sesak luar biasa. Tanganku gemetar hebat saat melihat tanda tangan di beberapa dokumen. Namaku ada di sana. Brak. Aku langsung membeku. Karena aku tidak pernah merasa menandatangani pinjaman itu. Air mataku jatuh perlahan. Aku membaca ulang dokumen demi dokumen sambil gemetar. Dan akhirnya aku sadar. Raka memakai namaku untuk mengajukan pinjaman. Tanpa izinku. Tanpa sepengetahuanku. Tubuhku langsung lemas. Aku bahkan sampai sulit bernapas saat itu. Karena artinya, kalau semua utang itu bermasalah, namaku juga ikut hancur. Aku menggigit bibir kuat-kuat menahan tangis. Tapi air mataku tetap jatuh.
Aku merasa dikhianati, dipakai, dan dibohongi habis-habisan. Tiba-tiba suara pintu rumah terbuka. Aku langsung panik. Dan beberapa detik kemudian, Raka masuk kamar sambil bersiul kecil. Tapi begitu melihat map hitam di tanganku, wajahnya langsung pucat. DEG. Suasana kamar mendadak hening. Aku berdiri perlahan sambil memegang surat-surat itu. Tanganku masih gemetar. Ini apa, Mas? Suaraku kecil, tapi penuh rasa sakit. Raka langsung berjalan cepat mendekat. Siapa suruh buka barang gue? Brak. Bukannya menjelaskan, dia malah marah. Air mataku langsung jatuh lagi. Kamu pakai nama aku buat utang. Raka langsung mengacak rambut frustrasi. Udahlah Alia. Gak usah dibesar-besarin. DEG. Dadaku terasa makin hancur. Karena lagi-lagi, pengkhianatan sebesar ini dianggap hal biasa. Aku menatapnya sambil menangis. Kalau aku nggak nemu map ini, kamu mau bohong sampai kapan? Ini. Raka tidak menjawab. Dan diamnya, justru membuat semuanya semakin jelas. Aku memegang dada sendiri karena rasanya sakit sekali. Kenapa pakai nama aku? Tangisku pecah. Dan jawaban Raka langsung membuat seluruh tubuhku dingin. Karena pengajuan atas nama aku udah ditolak. Brak. Lututku langsung lemas. Aku sampai terduduk di lantai. Karena ternyata, aku benar-benar hanya dimanfaatkan. Air mataku jatuh makin deras. Jadi selama ini, suaraku bergetar hebat. Kamu nikahin aku buat dipakai. DEG. Raka langsung kesal. Jangan lebay bisa nggak sih? Kalimat itu langsung menghancurkan sisa cintaku sedikit demi sedikit. Karena bahkan setelah ketahuan menghancurkan hidupku, dia masih merasa aku berlebihan. Tiba-tiba, ibu mertuaku masuk ke kamar. Dan bukannya marah pada anaknya, beliau malah membelaku. Tidak. Beliau justru menunjuk wajahku sambil berkata tajam. Istri itu harus bantu suami. Brak. Air mataku langsung jatuh makin deras. Karena di rumah itu, aku memang tidak pernah dianggap manusia. Aku hanya alat. Alat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan malam itu, aku belum tahu, utang-utang itu ternyata akan membawa bencana yang jauh lebih besar ke hidupku. Aku mulai melawan. Malam setelah rahasia utang itu terbongkar, aku tidak bisa tidur sama sekali. Aku duduk sendirian di lantai kamar sambil memeluk lutut. Mataku bengkak karena menangis. Sedangkan Raka, tidur mendengkur di kasur seperti tidak terjadi apa-apa. Dan itu yang paling menyakitkan. Karena ternyata, orang yang menghancurkan hidupku justru bisa tidur dengan tenang. Sedangkan aku gemetar memikirkan utang atas namaku sendiri. Aku membuka lagi dokumen pinjaman itu diam-diam. Semakin kubaca, semakin sesak dadaku. Total utangnya hampir 100 juta. 100 juta. Tanganku dingin. Aku bahkan tidak pernah memegang uang sebanyak itu seumur hidupku. Tapi sekarang, namaku dipakai untuk menanggung semuanya. Air mataku jatuh lagi. Aku membayangkan bagaimana kalau debt collector datang. Bagaimana kalau namaku masuk daftar hitam bank. Bagaimana kalau aku kehilangan pekerjaanku karena masalah ini. Dan yang paling menghancurkan, semua itu dilakukan suamiku sendiri. Orang yang dulu bersumpah akan menjagaku. Pagi harinya, aku bangun dengan kepala berat dan mata sembab. Tapi seperti biasa, aku tetap masuk dapur. Tetap memasak sarapan. Karena di rumah itu, kesedihanku tidak pernah dianggap alasan untuk berhenti bekerja. Saat aku sedang menggoreng telur, ibu mertuaku masuk sambil melipat tangan di dada. Tatapannya langsung tajam. Mukamu kenapa kusut begitu? Aku diam. Karena aku terlalu lelah untuk berpura-pura baik-baik saja. Tapi tiba-tiba beliau berkata lagi, jangan bikin suasana rumah jadi jelek.
Brak. Dadaku langsung nyeri. Karena bahkan setelah tahu anaknya memakai namaku untuk utang, aku tetap yang disalahkan. Aku akhirnya memberanikan diri bicara pelan. Bu, utangnya banyak sekali. Dan tahu apa jawaban beliau? Ibu mertuaku malah mendecakkan lidah kesal. Namanya juga bantu suami. DEG. Tanganku langsung gemetar memegang spatula. Karena bagi mereka, menghancurkan hidupku ternyata hal biasa. Aku menggigit bibir kuat-kuat menahan tangis. Lalu akhirnya berkata, "Tapi itu pakai nama saya." Beliau langsung menatapku sinis. "Kalau nggak mau bantu suami, ngapain nikah?" Brak. Kalimat itu langsung menghantam dadaku keras sekali. Karena di rumah itu, aku memang tidak pernah punya hak. Aku hanya diwajibkan berkorban. Tanpa boleh mengeluh. Tanpa boleh terluka. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai merasa marah. Marah yang selama ini kupendam terlalu dalam. Tiba-tiba Raka keluar dari kamar sambil menguap. Dan saat melihat wajahku, dia langsung berkata ketus, "Udah jangan bahas itu lagi." DEG. Aku langsung menoleh cepat. Karena kali ini, aku tidak mau lagi diam. Aku menatapnya sambil menahan air mata. "Kenapa nggak bahas?" Ini. Raka terlihat shock. Karena selama ini, aku selalu menunduk dan mengalah. Tapi pagi itu, aku mulai kehilangan rasa takutku. Aku melanjutkan dengan suara gemetar. "Kamu bohongin aku. Pakai nama aku. Ngambil semua gaji aku." Tangisku mulai pecah. "Aku capek, Mas." Brak. Suasana dapur langsung tegang. Ibu mertuaku buru-buru berdiri. "Jangan bentak suami." Aku langsung tertawa kecil sambil menangis. Lucu sekali. Aku yang dihancurkan, aku juga yang dilarang marah. Raka mulai kesal sekarang. "Udah cukup Alia." Tapi kali ini, aku tidak mundur. Aku langsung menarik kartu ATM dari dompet lalu meletakkannya di meja. Tanganku gemetar hebat. Karena aku tahu, apa yang kulakukan akan membuat mereka marah besar. Aku menatap Raka sambil menangis. Lalu berkata pelan, "Mulai bulan ini, aku nggak akan kasih ATM aku lagi." Brak. Wajah Raka langsung berubah. Sedangkan ibu mertuaku membelalak tidak percaya. Dan detik berikutnya, beliau langsung berteriak keras. "Berani kamu lawan suami?" Jantungku langsung berdetak sangat cepat. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak menunduk. Aku menangis sambil berkata, "Saya juga manusia, Bu." Air mataku jatuh makin deras. Saya capek diperas terus. DEG. Kalimat itu langsung membuat suasana rumah meledak. Dan pagi itu, aku belum tahu, keputusanku melawan akhirnya akan membuat hidupku berubah selamanya. Tamparan di tengah malam. Sejak pagi aku menolak memberikan ATM-ku. Suasana rumah langsung berubah seperti medan perang. Ibu mertuaku tidak berhenti ngomel dari dapur. Sedangkan Raka terus memasang wajah marah seharian. Tapi kali itu, aku benar-benar sudah lelah. Terlalu lelah untuk terus jadi perempuan yang hanya tahu mengalah. Aku tetap berangkat kerja meski dadaku terasa sesak. Sepanjang perjalanan ke minimarket, air mataku terus jatuh diam-diam di balik helm. Karena jujur, aku takut. Takut pulang nanti. Takut apa yang akan terjadi setelah aku berani melawan. Tapi di sisi lain, aku juga mulai sadar. Kalau aku terus diam, mereka akan menghancurkanku pelan-pelan sampai habis. Hari itu aku bekerja sambil menahan pikiran kacau. Tanganku beberapa kali gemetar saat menghitung uang kasir. Bahkan temanku sempat bertanya, "Alia, kamu sakit?" Aku hanya tersenyum kecil. Karena aku terlalu malu menceritakan hidupku sendiri. Malamnya, aku pulang sekitar jam 9. Dan begitu sampai rumah, dadaku langsung terasa tidak enak.
Karena lampu ruang tamu masih menyala terang, dan suasananya terlalu sunyi. Aku membuka pintu perlahan. Dan detik berikutnya, aku langsung melihat Raka duduk di sofa sambil merokok. Wajahnya gelap. Sedangkan ibu mertuaku duduk di sampingnya sambil melipat tangan. Seperti sedang menungguku. DEG. Jantungku langsung berdebar keras. Aku mencoba berjalan pelan masuk rumah. Tapi tiba-tiba, Raka langsung berdiri kasar. "Sini." Aku langsung kaget. Tanganku dingin seketika. Dan sebelum aku sempat bicara, ibu mertuaku langsung menunjuk wajahku sambil berteriak. "Perempuan gak tahu diri." Dadaku langsung sesak. Aku mencoba tetap tenang. Saya cuma gak mau ATM saya dipakai lagi. Tapi Raka langsung membanting asbak ke meja. "Brak," aku sampai tersentak takut. "Semua gara-gara kamu." Air mataku mulai menggenang. Karena lagi-lagi, aku dijadikan sumber masalah. Padahal akulah yang dihancurkan. Aku menggigit bibir kuat-kuat lalu berkata pelan. "Aku cuma mau hidup tenang, Mas." Dan kalimat itu langsung membuat Raka meledak. "Hidup tenang," katanya. Dia berjalan mendekat cepat. Matanya merah penuh emosi. Sedangkan aku refleks mundur beberapa langkah. Jujur, malam itu aku benar-benar takut. Ibu mertuaku ikut berdiri sambil terus memprovokasi. "Dari dulu mama udah bilang, perempuan miskin gak usah dikasih hati." Brak. Kalimat itu langsung menghancurkan sisa harga diriku. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Aku menangis sambil berkata, "Saya udah kerja buat rumah ini." Tangisku pecah. Saya bayar banyak kebutuhan. Tapi ibu mertuaku malah tertawa sinis. "Ah, paling cuma numpang hidup." DEG. Tubuhku langsung gemetar. Karena setelah semua pengorbananku, aku tetap dianggap beban. Aku menoleh ke arah Raka sambil menangis. "Mas, aku ini istri kamu." Dan tahu apa jawabannya? Raka malah mendekat sambil menunjuk wajahku. "Kalau nggak suka aturan rumah ini." Sunyi sesaat. Lalu, plak. Tamparan keras langsung mendarat di pipiku. Brak. Tubuhku sampai terpental ke samping. Telingaku berdenging. Kepalaku langsung pusing. Dan beberapa detik, aku cuma bisa membeku shock sambil memegang pipi. Air mataku jatuh deras. Karena laki-laki yang dulu bilang akan melindungiku, sekarang justru menjadi orang yang paling sering menyakitiku. Aku menatap Raka dengan tubuh gemetar. Sedangkan dia masih berdiri sambil napas memburu. Dan yang lebih menghancurkan, ibu mertuaku tidak menghentikannya. Beliau malah berkata, "Biarin. Sekalian sadar diri." Brak. Tangisku langsung pecah semakin keras. Aku merasa benar-benar sendirian malam itu. Tidak ada yang membelaku. Tidak ada yang peduli aku sakit atau tidak. Aku cuma perempuan yang boleh dihina sesuka hati di rumah itu. Tiba-tiba, Raka menarik lenganku kasar. "Kasih ATM kamu sekarang." Aku langsung meringis kesakitan. "Nggak mau." Untuk pertama kalinya, aku menolak sambil menatap matanya langsung. Dan detik itu, wajah Raka berubah makin menyeramkan. Dia menggertakkan rahang sambil berkata pelan, "Kamu nyari mati ya?" DEG. Jantungku langsung terasa berhenti sesaat. Karena malam itu, aku sadar, rumah tanggaku sudah berubah jadi tempat paling berbahaya untukku sendiri. Dan aku belum tahu, beberapa jam lagi, aku benar-benar akan diusir keluar rumah seperti anjing jalanan. Aku diusir saat hujan deras. Tanganku masih sakit setelah ditarik Raka kasar. Pipiku panas karena tamparannya. Sedangkan dadaku, rasanya seperti diremas sampai sulit bernapas. Aku berdiri gemetar di ruang tamu sambil memegang ujung meja. Air mataku terus jatuh. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku benar-benar takut pada suamiku sendiri.
Raka masih menatapku penuh emosi. Matanya merah. Rahangnya mengeras. Sedangkan ibu mertuaku berdiri di belakangnya sambil berkacak pinggang seperti sedang menonton musuhnya kalah. Aku mencoba mundur pelan. Suaraku kecil saat berkata, "Mas, jangan kayak gini." Tapi Raka langsung membentak keras. "ATM-nya mana?" Brak, tubuhku langsung tersentak. Aku menggenggam tasku erat-erat sambil menangis. Dan entah dari mana datangnya keberanian itu. Aku kembali menggeleng. "Enggak." DEG. Suasana rumah langsung membeku. Karena selama ini, aku tidak pernah benar-benar melawan mereka. Dan penolakanku malam itu membuat semuanya meledak. Ibu mertuaku langsung maju sambil menunjuk wajahku. Perempuan gak tahu diri. Udah dikasih tinggal malah berani ngelawan. Air mataku jatuh makin deras. Karena kalimat itu sangat menyakitkan. Dikasih tinggal? Padahal selama ini aku juga ikut membayar kebutuhan rumah. Aku ikut membeli beras, bayar listrik, bayar air. Bahkan uang belanja sering dari hasil kerjaku. Tapi di mata mereka, aku tetap cuma numpang hidup. Aku menangis sambil berkata, "Saya juga kerja, Bu." Dan tahu apa jawabannya? Ibu mertuaku malah berteriak keras. "Kamu itu cuma numpang hidup di rumah kami." Brak. Kalimat itu langsung menghantam dadaku begitu keras. Air mataku pecah sejadi-jadinya. Karena setelah semua pengorbananku, aku tetap dianggap orang asing. Raka langsung berjalan cepat ke kamar. Dan beberapa detik kemudian, dia keluar sambil membawa koper kecil milikku. DEG. Jantungku langsung berdetak kacau. Aku langsung menggeleng panik. "Mas, jangan." Tapi, brak, koper itu dilempar keluar rumah begitu saja. Tepat ke teras depan yang sedang diguyur hujan deras. Aku langsung membeku. Tubuhku gemetar hebat. Karena aku tidak pernah menyangka rumah tanggaku akan sampai di titik ini. Aku menatap Raka sambil menangis. "Kamu usir aku?" Dan jawaban suamiku malam itu langsung menghancurkan seluruh hidupku. Keluar dari rumah ini. DEG. Kakiku langsung lemas. Air mataku terus jatuh tanpa henti. Aku menoleh ke arah ibu mertuaku berharap sedikit belas kasihan. Sedikit saja. Tapi perempuan itu malah berkata dingin, "Pergi sana. Jangan balik sebelum bawa uang." Brak. Tangisku langsung pecah. Karena ternyata, selama ini nilaiku di rumah itu hanya uang. Bukan sebagai istri. Bukan sebagai manusia. Hanya sumber uang. Hujan di luar semakin deras. Petir terdengar menyambar. Sedangkan aku berdiri gemetar dengan wajah basah bercampur air mata. Tetangga mulai membuka pintu rumah mereka. Beberapa orang mengintip dari balik jendela. Dan malam itu, aku dipermalukan seperti pengemis di depan banyak orang. Aku mencoba mendekati Raka sekali lagi. Tanganku memegang lengannya sambil menangis. "Mas, aku nggak punya tempat pergi." DEG. Dan tahu apa yang dia lakukan? Raka langsung melepaskan tanganku kasar. "Bukan urusan gue." Brak. Kalimat itu langsung menghancurkan sesuatu di dalam diriku. Karena laki-laki yang dulu bersumpah akan menjagaku, sekarang bahkan tidak peduli aku tidur di mana malam ini. Aku akhirnya berjalan keluar sambil menangis. Mengambil koperku yang sudah basah kehujanan. Tanganku gemetar hebat. Kakiku terasa lemas. Dan saat aku baru melangkah turun dari teras, pintu rumah langsung ditutup keras di belakangku. Brak, aku sampai tersentak. Dan malam itu, aku benar-benar sendirian. Tidak ada uang. Tidak ada keluarga dekat. Tidak ada tempat pulang. Aku berdiri di pinggir jalan sambil memeluk koper kecilku. Hujan membasahi seluruh tubuhku. Bahkan sandal yang kupakai mulai licin. Air mataku tidak berhenti jatuh. Karena sampai detik itu,
Aku masih tidak percaya rumah tanggaku hancur seperti ini. Aku berjalan tanpa tujuan di tengah hujan. Lampu jalan terlihat samar karena air mataku terus mengalir. Dan yang paling menyakitkan, aku masih berharap Raka akan menyusulku. Berharap dia sadar. Berharap dia menahanku pergi. Tapi tidak. Tidak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya, aku berhenti di depan sebuah musola kecil yang lampunya masih menyala. Tubuhku menggigil, perutku lapar. Dan malam itu, aku belum tahu, tempat kecil itu akan menjadi awal dari rahasia besar yang mengubah hidupku selamanya. Aku tidur di musola sendirian. Hujan malam itu belum berhenti. Bajuku sudah basah kuyup. Rambutku lengket di wajah. Dan tubuhku menggigil hebat saat berdiri di depan musola kecil pinggir jalan itu. Lampunya redup. Cat temboknya sudah mulai mengelupas. Tapi malam itu, tempat sederhana itu terasa jauh lebih hangat daripada rumah mertuaku sendiri. Aku melangkah pelan masuk ke teras musola sambil memeluk koper kecilku erat-erat. Air mataku masih terus jatuh. Karena sampai detik itu, aku masih tidak percaya aku benar-benar diusir oleh suamiku sendiri. Aku duduk di pojok teras sambil menarik lutut ke dada. Tubuhku gemetar karena dingin. Perutku juga mulai sakit karena sejak siang aku belum makan. Dan yang paling menyakitkan, aku tidak tahu harus pergi kemana. Ibuku sudah meninggal 2 tahun lalu. Ayahku juga sudah lama tidak ada. Aku benar-benar sendirian di dunia ini. Tangisku pecah lagi malam itu. Aku menutup mulut sendiri supaya tidak terdengar orang. Karena jujur, aku malu. Malu karena rumah tanggaku hancur seperti ini. Malu karena aku diperlakukan seperti sampah setelah semua pengorbananku. Aku masih ingat jelas bagaimana koperku dilempar keluar rumah. Bagaimana ibu mertuaku berteriak, "Kamu cuma numpang hidup." Dan yang paling menghancurkan, Raka bahkan tidak mencoba menghentikannya. Air mataku jatuh makin deras. Karena ternyata, aku memang tidak pernah punya tempat di rumah itu. Aku cuma dimanfaatkan selama mereka butuh. Setelah itu dibuang begitu saja. Malam semakin larut. Suara hujan mulai mengecil. Sedangkan aku mulai merasa lemas. Tubuhku dingin sekali. Aku akhirnya memberanikan diri masuk ke dalam musola. Karpet hijaunya sederhana. Aroma sajadah bercampur kayu basah terasa menenangkan. Aku duduk pelan di sudut sambil menangis kecil. Dan di saat seperti itu, aku cuma bisa berdoa. Ya Allah, tangisku pecah lagi. Kalau memang hidupku harus sesakit ini, tolong jangan biarkan aku sendirian. Dadaku benar-benar sesak malam itu. Karena aku sudah terlalu capek. Terlalu lama bertahan sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai merasa hidupku benar-benar hancur. Beberapa menit kemudian, penjaga musola datang. Seorang bapak tua dengan sarung lusuh dan peci putih. Beliau terlihat kaget melihatku. "Nak, kamu kenapa?" Aku buru-buru menghapus air mata. "Nggak apa-apa, Pak." Tapi mungkin wajahku terlalu berantakan untuk berbohong. Karena bapak itu langsung berkata lembut, "Kamu habis nangis ya?" "Deg." Air mataku langsung jatuh lagi. Dan anehnya, hanya karena ada satu orang bertanya dengan baik, aku langsung merasa ingin runtuh. Aku akhirnya mengangguk kecil sambil menahan tangis. Bapak itu tidak banyak bertanya. Beliau hanya mengambilkan teh hangat dan beberapa potong roti dari dalam ruangan kecil belakang musola. "Makan dulu." Tanganku langsung gemetar menerima teh itu. Karena sejak diusir, tidak ada satupun orang yang peduli aku lapar atau tidak. Air mataku jatuh lagi. "Makasih, Pak." Aku makan pelan sambil terus menangis. Dan malam itu, kehangatan dari orang asing justru terasa lebih tulus daripada keluargaku sendiri. Setelah agak tenang, aku mencoba tidur di sudut musola dengan koper sebagai sandaran. Tapi mataku sulit terpejam. Pikiranku kacau.
Tentang utang. Tentang penghinaan. Tentang hidupku yang tiba-tiba berantakan. Sampai akhirnya, aku melihat sesuatu di bawah bangku kayu dekat tembok. Sebuah tas tua coklat. Kelihatannya sudah lama tersimpan di sana. Awalnya aku tidak peduli. Tapi karena posisi tidurku tidak nyaman, aku mencoba memindahkannya. Dan saat tas itu terangkat, aku langsung mendengar suara benda jatuh dari dalam. Brak! Aku langsung kaget. Karena beberapa lembar dokumen keluar berserakan di lantai. Aku buru-buru mengambilnya. Tapi detik berikutnya, jantungku langsung berdetak keras. Karena di salah satu map lusuh itu, aku melihat sebuah nama yang sangat familiar. Nama almarhum ayahku. DEG. Tanganku langsung dingin. Aku membeku sambil memegang dokumen itu erat-erat. Karena nama itu, sudah bertahun-tahun tidak pernah kulihat lagi. Air mataku mulai menggenang. Aku membuka lembar berikutnya dengan tangan gemetar. Dan saat membaca isi surat itu, napasku langsung tercekat. Karena ternyata, dokumen itu berhubungan dengan rumah tempat keluarga suamiku tinggal sekarang. Rumah itu bukan milik mereka. Tanganku gemetar saat memegang dokumen lusuh itu. Napas terasa berat. Dan jantungku berdetak sangat keras sampai telingaku berdenging. Karena nama yang tertulis di sana, benar-benar nama ayahku. Bapak Hendra Wijaya. Air mataku langsung jatuh lagi. Sudah bertahun-tahun aku tidak melihat nama itu sejak ayah meninggal waktu aku SMA. Aku duduk pelan di lantai musola sambil membuka dokumen satu persatu. Dan semakin kubaca, semakin dingin seluruh tubuhku. Karena dokumen itu bukan surat biasa, melainkan salinan surat kepemilikan tanah dan rumah. Alamatnya adalah rumah tempat keluarga suamiku tinggal sekarang. DEG. Aku langsung membeku. Tanganku sampai tidak kuat memegang kertas itu. Aku membaca ulang berkali-kali karena merasa mungkin aku salah lihat. Tapi tidak. Alamatnya benar. Nama pemilik awal rumah itu adalah ayahku sendiri. Brak. Kepalaku langsung terasa kosong. Karena selama ini, aku selalu percaya rumah itu milik keluarga Raka. Mereka terus mengungkit-ungkit soal aku, numpang hidup di sana. Padahal, nama ayahku ada di dokumen rumah itu. Air mataku jatuh makin deras. Aku buru-buru membuka lembar lain. Ada surat perjanjian pinjam pakai. Ada tanda tangan. Dan ada nama lain yang membuat dadaku langsung sesak. Nama ayah Raka. DEG. Tanganku dingin seketika. Karena perlahan, potongan cerita mulai tersusun di kepalaku. Dulu sebelum meninggal, ayahku memang pernah membantu banyak orang. Beliau dikenal baik dan suka menolong. Tapi aku masih kecil waktu itu. Aku tidak tahu detail apapun. Dan sekarang, dokumen di tanganku seolah membuka rahasia lama yang sengaja disembunyikan bertahun-tahun. Aku membaca surat itu sambil gemetar. Isinya menjelaskan bahwa rumah tersebut dulu hanya dipinjamkan sementara kepada ayah Raka karena kondisi ekonomi keluarganya sulit. Pinjamkan, bukan diberikan. Brak. Air mataku langsung pecah. Karena itu artinya, selama ini keluarga suamiku tinggal di rumah milik keluargaku sendiri. Dan yang paling menyakitkan, mereka justru memperlakukanku seperti pengemis. Aku tertawa kecil sambil menangis. Lucu ya? Aku diusir dari rumah yang ternyata punya ayahku sendiri. Aku sampai memegang dada karena rasanya sakit sekali. Semua hinaan ibu mertuaku langsung terngiang di kepala. Kamu cuma numpang hidup. Air mataku jatuh makin deras. Karena ternyata, justru merekalah yang numpang hidup selama ini. Tiba-tiba penjaga musola datang menghampiriku lagi. Beliau terlihat bingung melihatku menangis sambil memegang dokumen. Nak, kamu kenapa? Aku langsung menunjukkan surat itu dengan tangan gemetar. Pak! Suaraku pecah. Bapak tahu rumah ini. Beliau memakai kacamata tuanya lalu membaca pelan.
Dan beberapa detik kemudian, wajahnya langsung berubah kaget. Ya Allah! DEG. Jantungku langsung berdebar makin keras. Aku menatap beliau penuh harapan. Dan detik berikutnya, bapak tua itu berkata pelan, "Saya kenal ayah kamu." Brak. Air mataku langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Karena akhirnya, ada seseorang yang tahu masa lalu keluargaku. Beliau duduk pelan di sampingku lalu mulai bercerita. Katanya dulu ayahku memang pemilik beberapa rumah kontrakan di daerah itu. Termasuk rumah besar tempat keluarga Raka tinggal sekarang. Waktu ayah Raka bangkrut, ayahku meminjamkan rumah itu sementara karena kasihan. Tapi beberapa tahun kemudian, ayahku meninggal mendadak karena sakit. Dan sejak saat itu, tidak pernah ada pembicaraan lagi soal rumah tersebut. Aku mendengarkan sambil menangis. Karena semua ini terasa seperti mimpi. Aku bahkan sampai sulit percaya. Bapak itu lalu berkata lirih. Banyak orang kira rumah itu memang milik keluarga mereka. Karena mereka tinggal di sana sudah lama. DEG. Dadaku langsung sesak lagi. Karena sekarang semuanya masuk akal. Kenapa ibu mertuaku selalu defensif? Kenapa mereka sangat takut soal uang? Dan kenapa aku selalu diperlakukan rendah? Mungkin, mereka takut aku suatu hari mengetahui semuanya. Air mataku jatuh pelan. Aku menatap dokumen itu lama sekali. Dan untuk pertama kalinya sejak diusir malam tadi, aku merasa marah. Bukan sedih, tapi marah. Karena keluargaku dipermainkan. Karena ayahku yang baik justru dikhianati. Dan aku dipermalukan di rumah milik keluargaku sendiri. Tiba-tiba, ponsel lamaku berbunyi. Nomor tidak dikenal. Aku mengusap air mata lalu mengangkatnya pelan. Halo? Dan suara di seberang sana, langsung membuat jantungku berhenti sesaat. Apa benar Anda Alia Hendra? DEG. Aku langsung menegakkan badan. Iya. Lalu pria itu berkata tenang. Saya pengacara almarhum ayah Anda. Brak. Tanganku langsung gemetar hebat, karena ternyata, semua ini baru permulaan. Seorang pengacara datang menemuku. Tanganku langsung dingin setelah mendengar suara pria itu. Saya pengacara almarhum ayah Anda. DEG. Jantungku berdetak sangat keras. Aku sampai harus memegang lantai musola supaya tubuhku tidak jatuh lemas. Karena malam itu, terlalu banyak kenyataan yang datang sekaligus menghancurkan pikiranku. Tentang rumah, tentang ayahku, tentang keluarga suamiku. Dan sekarang, tiba-tiba ada pengacara yang mencariku. Aku menelan ludah pelan. Maaf, siapa ya? Pria di seberang sana menjawab tenang. Nama saya Adrian. Saya sudah lama mencari Anda, Bu Alia. DEG. Dadaku langsung terasa aneh. Karena cara bicaranya serius sekali. Bukan seperti penipu. Aku langsung menatap dokumen di tanganku lagi sambil gemetar. Bapak dapat nomor saya dari mana? Beliau menjawab pelan. Dari data lama almarhum ayah Anda. Air mataku langsung menggenang lagi saat mendengar kata, ayah. Karena malam itu, rasanya seperti ayahku sedang perlahan kembali membuka rahasia hidup yang selama ini tersembunyi. Pria itu lalu berkata lagi, apa besok pagi Anda bisa bertemu? Aku diam beberapa detik. Jujur, aku takut. Karena hidupku sudah terlalu kacau. Tapi entah kenapa, hatiku merasa aku harus datang. Aku akhirnya menjawab pelan. Iya. Pagi harinya, aku datang ke kantor pengacara itu dengan pakaian seadanya. Mataku masih bengkak karena semalaman menangis. Dan koper kecilku masih kubawa karena aku benar-benar tidak punya tempat pulang. Kantornya berada di ruko tua sederhana. Tidak terlalu besar. Tapi terlihat rapi dan tenang. Tanganku dingin saat masuk ke dalam. Seorang pria sekitar 50 tahun berdiri menyambutku.
Beliau memakai kemeja putih dan kacamata tipis. Tatapannya langsung berubah lembut begitu melihatku. "Alia." Aku langsung menunduk gugup. Beliau mempersilakanku duduk lalu memberikan segelas air hangat. Dan entah kenapa, aku merasa sangat emosional saat diperlakukan baik seperti itu. Karena sudah lama sekali, tidak ada orang yang benar-benar memperhatikanku. Pak Adrian membuka sebuah map coklat tebal di meja. Lalu beliau berkata pelan, "Saya janji pada ayah Anda untuk menjaga beberapa dokumen penting." DEG. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena bahkan setelah meninggal, ayahku ternyata masih meninggalkan sesuatu untukku. Pak Adrian lalu mengeluarkan beberapa surat lama. Dan saat melihat tanda tangan ayahku, tangisku langsung pecah. Aku menutup mulut sendiri sambil menangis. Karena aku sangat merindukan ayah. Pria yang dulu selalu membelaku. Pria yang selalu bilang aku perempuan kuat. Dan sekarang, aku baru tahu, ayah ternyata meninggalkan banyak rahasia yang tidak pernah ku ketahui. Pak Adrian menatapku penuh iba. Lalu berkata pelan, "Ayah Anda orang yang sangat baik." Aku mengangguk sambil menangis. Beliau melanjutkan, "Terlalu baik malah." DEG. Dadaku langsung berdebar lagi. Pak Adrian lalu mendorong satu dokumen ke arahku. Dan saat membaca isinya, napasku langsung tercekat. Karena dokumen itu berisi hak kepemilikan penuh rumah tempat keluarga Raka tinggal. Atas nama, aku. Brak. Tanganku langsung gemetar hebat. Aku membaca ulang berkali-kali. Karena aku sulit percaya. Rumah itu sekarang sah milikku. Air mataku jatuh tanpa henti. Karena ironis sekali, aku diusir dari rumah yang ternyata menjadi hakku sendiri. Pak Adrian lalu berkata serius, "Secara hukum, keluarga suami Anda tidak punya hak atas rumah itu." DEG. Dadaku langsung terasa panas, marah, sakit, dan hancur bercampur jadi satu. Aku langsung teringat semua hinaan ibu mertuaku. Semua bentakan. Semua penghinaan soal aku, numpang hidup. Padahal, selama ini justru mereka yang menumpang. Tangisku pecah lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bukan lagi perempuan lemah yang bisa diinjak seenaknya. Tapi ternyata, kejutan belum berhenti sampai di situ. Pak Adrian kembali membuka map lain. Lalu berkata pelan, "Masih ada satu hal lagi yang harus Anda tahu." DEG. Jantungku langsung berdebar. Beliau menatapku cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Ayah Anda meninggalkan surat khusus." Sunyi beberapa detik. Tentang alasan sebenarnya kenapa keluarga suami Anda dipertahankan tinggal di rumah itu. Brak. Tanganku langsung dingin. Karena tiba-tiba, aku merasa ada rahasia yang jauh lebih besar dari semua ini. Keluarga suamiku mulai panik. Tanganku masih gemetar memegang surat dari ayah itu. Dadaku berdetak sangat keras. Karena semakin banyak kebenaran terbuka, semakin aku sadar hidupku selama ini dibangun di atas kebohongan. Aku duduk diam di depan Pak Adrian sambil menghapus air mata pelan. Sedangkan beliau menatapku penuh iba. "Apa Anda siap mendengar semuanya?" DEG. Aku menelan ludah pelan. Jujur, aku takut. Karena setiap rahasia baru selalu datang bersama rasa sakit baru. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku akhirnya mengangguk kecil. Pak Adrian menarik napas panjang. Lalu membuka sebuah amplop tua berwarna coklat. Kertasnya sudah mulai menguning. Dan di bagian depan, aku langsung mengenali tulisan tangan ayahku. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena sudah bertahun-tahun aku tidak melihat tulisan itu. Tanganku gemetar saat menerima surat tersebut. Dan perlahan, aku mulai membacanya. Untuk anak ayah, Alia. Tangisku langsung pecah saat membaca kalimat pertama. Aku sampai harus menutup mulut sendiri.
Karena rasanya seperti ayah sedang bicara langsung kepadaku. Pak Adrian hanya diam membiarkanku membaca. Dan setiap kalimat dalam surat itu membuat dadaku semakin sesak. Ayah menulis kalau dulu ayah Raka pernah menyelamatkan bisnis kecil milik beliau dari kebakaran. Karena rasa berutang budi, ayah meminjamkan rumah itu sementara agar keluarga mereka bisa tinggal dengan layak. Tapi ternyata, setelah ayah meninggal, keluarga Raka mulai mengaku rumah itu milik mereka sendiri. Brak, tanganku langsung dingin. Air mataku jatuh makin deras. Karena ternyata, kebaikan ayahku dibalas pengkhianatan. Surat itu juga menjelaskan sesuatu yang membuatku benar-benar shock. Ayah ternyata pernah mencari aku sebelum meninggal. Beliau ingin menyerahkan semua aset langsung kepadaku. Tapi saat itu, aku sedang kuliah di luar kota dan sulit dihubungi. Sedangkan ibuku jatuh sakit. Semua jadi berantakan. Dan sebelum semuanya selesai, ayah meninggal mendadak. Aku menangis tanpa suara membaca bagian itu. Karena ternyata, ayah tidak pernah benar-benar meninggalkanku. Beliau justru berusaha melindungiku sampai akhir hidupnya. Pak Adrian lalu berkata pelan, "Saya baru berhasil menemukan Anda beberapa minggu lalu." "DEG." Aku langsung mengangkat wajah. Beliau mengangguk kecil. "Karena data Anda berubah setelah menikah." Aku langsung memegang dada sendiri. Karena semua ini terasa seperti mimpi. Tiba-tiba, ponsel Pak Adrian berbunyi. Beliau melihat layar lalu menghela napas kecil. Mereka sudah mulai tahu. Jantungku langsung berdebar. "Siapa?" Dan jawaban beliau langsung membuat tubuhku tegang. "Keluarga suami Anda." Brak. Tanganku langsung dingin. Pak Adrian menunjukkan layar ponselnya. Ada puluhan panggilan tak terjawab dari nomor yang sama. Nama peneleponnya? Ibu mertuaku. DEG. Aku langsung membeku. Karena baru kemarin malam, aku diusir seperti sampah. Tapi sekarang, mereka mencariku. Pak Adrian menatapku serius. Sepertinya mereka tahu status rumah itu. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena aku tahu persis kenapa mereka panik. Rumah itu segalanya bagi mereka. Harga diri mereka. Tempat tinggal mereka. Dan sekarang, semuanya bisa hilang. Tiba-tiba ponselku sendiri ikut berbunyi. Nama Raka muncul di layar. Dadaku langsung sesak. Tanganku gemetar hebat. Karena sejak aku diusir, dia tidak pernah mencariku. Tidak pernah peduli aku hidup atau mati. Tapi sekarang, dia menelepon berkali-kali. Aku menatap layar cukup lama. Lalu akhirnya mengangkat perlahan. "Halo." Dan detik berikutnya, suara Raka langsung terdengar panik. "Alia, kamu di mana?" "DEG." Aku langsung diam. Karena baru kali ini, aku mendengar suara suamiku penuh ketakutan. Raka melanjutkan dengan napas buru-buru. "Kita harus ngobrol." Aku tertawa kecil pahit. Karena lucu sekali, waktu aku diusir tengah malam saat hujan deras, tidak ada ajakan ngobrol. Tapi sekarang, setelah tahu rumah itu milikku, semuanya mendadak ingin bicara baik-baik. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini, bukan karena lemah, melainkan karena aku akhirnya sadar, nilai diriku di mata mereka selama ini memang hanya soal keuntungan. Aku akhirnya berkata pelan, "Sekarang baru nyari aku, Mas?" "Ini." Dan di balik telepon, aku mendengar suara ibu mertuaku berteriak panik, bilang mama mau minta maaf. Brak. Tanganku langsung gemetar. Karena perempuan yang dulu menghinaku, akhirnya mulai ketakutan. Dan saat itulah, aku belum tahu, besok pagi, 2 mobil polisi benar-benar akan datang ke rumah itu. Polisi datang ke rumah mertua. Pagi itu, langit masih mendung setelah hujan semalaman. Aku duduk diam di kantor Pak Adrian sambil memegang gelas teh hangat.
Tapi tanganku masih dingin. Karena sejak telepon dari Raka tadi malam, ponselku tidak berhenti berbunyi. Puluhan panggilan, puluhan pesan. Semuanya dari keluarga suamiku. Dan lucunya, orang-orang yang dulu menghinaku sekarang mulai memanggilku dengan lembut. Alias sayang. Mama mau jelasin. Kita keluarga. Brak. Setiap membaca pesan itu, dadaku terasa campur aduk. Marah, sedih, muak. Karena baru sekarang mereka mengingat aku keluarga. Padahal waktu aku diusir saat hujan deras, tidak ada satupun yang peduli aku tidur di mana. Aku mematikan layar ponsel pelan. Dan saat itulah, Pak Adrian berkata serius. Hari ini proses hukum mulai berjalan. DEG. Jantungku langsung berdebar. Aku menatap beliau pelan. Proses hukum. Pak Adrian mengangguk. Lalu membuka beberapa dokumen di meja. Ada dugaan penggelapan aset dan pemalsuan dokumen. Brak. Tanganku langsung gemetar. Karena aku baru tahu, beberapa surat rumah ternyata sudah diubah diam-diam oleh keluarga Raka. Bahkan ada tanda tangan palsu atas nama ayahku. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena ternyata, pengkhianatan mereka jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Pak Adrian menatapku hati-hati. Saya tahu ini berat, tapi Anda harus kuat. Aku langsung mengangguk pelan sambil menggenggam tangan sendiri erat-erat. Karena jujur, aku masih shock. Orang-orang yang selama ini tinggal nyaman di rumah itu, ternyata sudah lama mencoba merebut semuanya. Dan yang paling menyakitkan, aku hidup di tengah mereka tanpa tahu apa-apa. Tiba-tiba, suara klakson keras terdengar dari luar kantor. Pak Adrian berdiri lalu melihat keluar jendela. Dan detik berikutnya, beliau berkata pelan, "Mereka sudah datang." DEG. Jantungku langsung terasa mau copot. Aku buru-buru berdiri dan ikut melihat keluar. Dan di sana, aku langsung membeku. Karena Raka berdiri bersama ibu dan ayahnya di depan kantor. Wajah mereka panik. Bahkan ibu mertuaku terlihat menangis. Brak. Dadaku langsung terasa aneh. Karena baru beberapa hari lalu, perempuan itu masih berteriak mengusirku. Tapi sekarang, dia datang dengan wajah penuh ketakutan. Raka langsung masuk ke kantor dengan napas buru-buru. Dan begitu melihatku, dia langsung mendekat cepat. Alia. Matanya merah. Wajahnya pucat. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki itu benar-benar takut kehilangan segalanya. Aku langsung mundur sedikit refleks. Karena tubuhku masih ingat rasa sakit malam saat dia menamparku. Raka langsung berkata terbata-bata. Kita bisa ngomong baik-baik? Aku tertawa kecil pahit. Karena lucu sekali. Dulu saat aku menangis minta jangan diusir, tidak ada obrolan baik-baik. Tapi sekarang, setelah tahu rumah itu milikku, semuanya mendadak ingin damai. Ibu mertuaku tiba-tiba maju sambil menangis. Dan detik berikutnya, aku langsung shock saat beliau memegang tanganku erat. Mama minta maaf. DEG. Air mataku hampir jatuh. Karena perempuan yang dulu paling membenciku, sekarang memohon sambil menangis. Tapi anehnya, hatiku tidak lagi selembut dulu. Aku hanya merasa lelah. Sangat lelah. Aku menatap beliau lama sekali. Lalu berkata lirih. Waktu saya diusir. Air mataku mulai jatuh lagi. Mama nggak kasihan sama sekali. Tangis ibu mertuaku langsung pecah makin keras. Sedangkan Raka buru-buru berkata, "Aku salah Alia. Aku khilaf." Brak. Kalimat itu langsung membuat dadaku panas. Karena semua orang selalu bilang khilaf setelah menghancurkan hidup orang lain. Aku menggigit bibir kuat-kuat. Lalu berkata dengan suara bergetar. Aku tidur di musola sendirian. Aku kehujanan. Aku lapar. Tangisku mulai pecah lagi. Dan kalian tutup pintu rumah di depan muka aku.
Deg. Wajah Raka langsung hancur. Sedangkan ibu mertuaku menangis sambil memegang dadanya sendiri. Tapi semuanya terlambat. Karena luka itu sudah terlalu dalam. Tiba-tiba, suara sirene terdengar dari luar. King. Semua orang langsung menoleh. Dan detik berikutnya, 2 mobil polisi berhenti tepat di depan kantor. Brak. Wajah keluarga Raka langsung pucat seketika. Sedangkan aku hanya bisa membeku sambil melihat beberapa polisi turun membawa map dokumen. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya, keluarga yang dulu merasa paling berkuasa itu, akhirnya benar-benar ketakutan. Ibu mertuaku bersujud menangis. Suara sirene polisi pagi itu benar-benar mengubah semuanya. Tetangga mulai keluar rumah. Orang-orang berdiri di pinggir jalan sambil berbisik penasaran. Sedangkan keluarga Raka langsung pucat seperti kehilangan darah. Aku berdiri diam di depan kantor Pak Adrian dengan tubuh gemetar. Karena jujur, aku tidak pernah membayangkan semuanya akan sejauh ini. Beberapa polisi turun dari mobil sambil membawa map dokumen. Wajah mereka serius. Dan saat salah satu polisi berjalan mendekat ke arah kami, ibu mertuaku langsung menangis makin keras. "Pak, ini salah paham?" Deg. Dadaku langsung sesak. Karena baru pertama kali aku melihat perempuan itu benar-benar kehilangan kesombongannya. Polisi itu membuka map lalu berkata tegas. "Kami menerima laporan dugaan pemalsuan dokumen dan penguasaan aset tanpa hak." Brak. Wajah ayah Raka langsung lemas. Sedangkan Raka mulai panik. "Pak, tunggu. Kita bisa jelasin?" Tapi polisi itu tetap tenang. "Penjelasan nanti di kantor." Tanganku mulai dingin. Karena semua ini terasa sangat nyata sekarang. Aku menatap keluarga suamiku satu persatu. Dan tiba-tiba, aku teringat semua hinaan mereka dulu. Semua bentakan. Semua penghinaan soal aku, numpang hidup. Ironis sekali. Karena sekarang, orang-orang yang dulu mengusirku justru takut kehilangan tempat tinggal mereka sendiri. Ibu mertuaku tiba-tiba berjalan cepat ke arahku. Matanya merah. Rambutnya mulai berantakan. Dan detik berikutnya, aku langsung membeku saat beliau benar-benar berlutut di depanku. Brak. Semua orang langsung shock. Tetangga yang menonton sampai saling pandang. Sedangkan aku langsung mundur refleks. Karena aku tidak pernah membayangkan perempuan itu akan sampai seperti ini. Ibu mertuaku menangis sambil memegang kakiku. "Alia, tolong." Deg. Air mataku langsung menggenang. Karena perempuan yang dulu selalu merendahkanku, sekarang menangis di bawah kakiku. Beliau terus memohon sambil sesenggukan. "Mama salah. Mama hilaf." Tanganku gemetar hebat. Karena dulu, aku pernah sangat ingin mendengar permintaan maaf itu. Pernah berharap beliau sadar kalau aku juga manusia. Tapi sekarang, hatiku terasa kosong. Aku hanya lelah. Sangat lelah. Ibu mertuaku menangis makin keras. "Jangan usir kami." Brak. Kalimat itu langsung menusuk dadaku. Karena tiba-tiba, aku teringat malam saat aku berdiri kehujanan sambil memohon jangan diusir. Dan waktu itu, tidak ada yang kasihan padaku. Air mataku jatuh perlahan. Aku menatap beliau lama sekali. Lalu akhirnya berkata lirih. Waktu saya nangis di depan rumah malam itu, suaraku mulai pecah. Mama tetap nutup pintu. Tangis ibu mertuaku langsung pecah semakin keras. Sedangkan aku, akhirnya mengeluarkan semua rasa sakit yang selama ini kupendam sendiri. Saya tidur di musola. Saya nggak punya siapa-siapa. Dan mama bilang saya cuma numpang hidup. Brak. Kalimat terakhir itu langsung membuat ibu mertuaku menutup wajah sambil menangis histeris. Karena akhirnya, beliau sadar seberapa dalam luka yang ditinggalkan. Raka tiba-tiba ikut mendekat sambil mata berkaca-kaca. "Alia, aku mohon.
Aku langsung menoleh ke arahnya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki itu benar-benar hancur. Bukan marah, bukan egois, tapi takut. Takut kehilangan semuanya. Dia menatapku dengan wajah penuh penyesalan. Aku bakal berubah. Air mataku hampir jatuh lagi. Karena dulu, aku rela melakukan apa saja demi mendengar kalimat itu. Tapi sekarang, semuanya sudah terlambat. Aku menatap Raka lama sekali. Lalu berkata pelan, "Aku pernah percaya sama kamu. Aku pernah bela kamu di depan semua orang." Tangisku mulai pecah lagi. Tapi waktu aku dihancurin, aku memegang dada sendiri karena sesaknya luar biasa. Kamu malah ikut nyakitin aku. DEG. Tubuh Raka langsung lemas. Sedangkan polisi mulai mendekat membawa beberapa dokumen tambahan. Dan detik berikutnya, salah satu polisi berkata tegas, "Pak Raka dan Pak Dharma, mohon ikut kami untuk pemeriksaan." Brak. Ibu mertuaku langsung menjerit histeris. Sedangkan Raka membeku total. Dan pagi itu, aku melihat sendiri bagaimana keluarga yang dulu begitu sombong, akhirnya runtuh di depan semua orang. Suamiku meminta kesempatan kedua. Tangis ibu mertuaku masih terdengar pecah di halaman kantor Pak Adrian. Sedangkan polisi mulai membawa ayah Raka menuju mobil untuk pemeriksaan. Suasana pagi itu benar-benar kacau. Tetangga berbisik-bisik. Beberapa orang merekam dengan ponsel. Dan di tengah semua kekacauan itu, aku hanya berdiri diam sambil memegang dadaku sendiri. Karena jujur, hatiku tidak benar-benar merasa menang. Aku hanya merasa capek. Capek sekali. Raka masih berdiri di depanku dengan wajah hancur. Matanya merah. Bibirnya gemetar. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat laki-laki itu benar-benar tidak punya kuasa apa-apa. Dia bukan lagi suami galak yang suka membentakku. Bukan lagi laki-laki yang melempar koperku keluar rumah. Sekarang, dia hanya laki-laki ketakutan yang sadar semuanya hampir hilang. Raka berjalan mendekat pelan. Dan detik berikutnya, dia benar-benar berlutut di depanku. Brak. Air mataku langsung menggenang lagi. Karena dulu, aku pernah membayangkan dia akan menyesal menyakitiku. Tapi aku tidak pernah membayangkan penyesalan itu datang seburuk ini. Raka menangis sambil memegang tanganku erat. "Alia, maafin aku." Suaranya hancur. Dan entah kenapa, mendengar itu justru membuat dadaku semakin sakit. Karena permintaan maaf itu datang setelah aku benar-benar hancur. Setelah aku tidur di musola. Setelah aku diusir saat hujan deras. Setelah harga diriku diinjak-injak habis. Aku menunduk pelan sambil menangis. Raka terus bicara terbata-bata. "Aku salah. Aku bodoh. Aku terlalu nurut sama mama." Brak. Kalimat itu langsung membuatku tertawa kecil pahit. Karena lucu sekali, selama ini, dia selalu punya alasan. Selalu ada orang lain yang disalahkan. Padahal yang menamparku adalah dia. Yang melempar koperku adalah dia. Yang diam saat aku dihina juga dia. Air mataku jatuh makin deras. Aku akhirnya berkata lirih. "Aku pernah cinta banget sama kamu, Mas." DEG. Tangis Raka langsung pecah semakin keras. Sedangkan aku, akhirnya membuka semua luka yang selama ini kusimpan sendirian. Aku bangun pagi buat masakin kamu. Aku kerja sampai malam. Aku kasih semua gaji aku. Tangisku mulai pecah. Karena aku pikir. Suaraku patah. Kamu bakal jagain aku. Brak. Raka langsung menutup wajahnya sambil menangis histeris. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki itu benar-benar sadar betapa besar pengorbananku. Tapi semuanya terlambat. Karena perempuan yang dulu rela melakukan apa saja demi dia, sudah terlalu lelah sekarang. Raka menggenggam tanganku makin erat. Aku janji berubah.
Aku bakal kerja. Aku bakal lindungin kamu. Air mataku hampir jatuh lagi. Karena dulu, kalimat itu mungkin cukup untuk membuatku bertahan. Tapi sekarang, aku sudah belajar sesuatu yang sangat menyakitkan. Janji paling manis sering datang setelah seseorang selesai menghancurkan kita. Aku menatap Raka cukup lama. Lalu perlahan menarik tanganku dari genggamannya. Dan detik itu, wajahnya langsung hancur. Aku berkata pelan sambil menangis. Waktu aku minta jangan diusir. Ini, kamu nggak dengerin aku. Sekarang, aku memegang dada sendiri karena sesaknya luar biasa. Hati aku juga udah capek buat terus denger janji. DEG. Tubuh Raka langsung lemas. Sedangkan ibu mertuaku kembali menangis sambil berkata, "Mama mohon jangan hancurin keluarga ini." Brak. Kalimat itu langsung membuatku gemetar. Karena ironis sekali, aku yang dihancurkan dulu. Tapi sekarang, aku yang diminta menyelamatkan semuanya. Aku menghapus air mata pelan. Lalu akhirnya berkata dengan suara bergetar, "Keluarga ini hancur bukan karena aku. Ini. Tapi karena kalian gak pernah menganggap aku bagian dari keluarga." DEG. Semua langsung diam. Bahkan ibu mertuaku tidak bisa bicara lagi. Karena itulah kenyataannya. Aku selalu dianggap orang luar. Orang miskin. Orang numpang hidup. Sampai akhirnya mereka lupa, aku juga manusia yang bisa terluka. Tiba-tiba polisi mendekat lagi ke arah Raka. "Pak, waktunya ikut kami." Raka langsung panik. Dia buru-buru menatapku sambil menangis. "Alia, jangan tinggalin aku." Air mataku jatuh lagi. Karena melihat laki-laki yang pernah kucintai sehancur itu, tetap membuat sebagian hatiku sakit. Tapi kali ini, aku tidak boleh kembali lemah. Karena aku tahu, kalau aku kembali sekarang, aku hanya akan kembali dihancurkan perlahan. Dan saat polisi mulai membawa Raka menuju mobil, dia terus menoleh ke arahku sambil menangis memanggil namaku. Sedangkan aku hanya bisa berdiri diam sambil memegang dada sendiri yang terasa sangat sesak. Aku membongkar semua pengkhianatan mereka. Mobil polisi akhirnya pergi membawa Raka dan ayahnya untuk pemeriksaan. Suara tangis ibu mertuaku masih terdengar pecah di halaman. Sedangkan aku hanya berdiri diam seperti kehilangan tenaga. Angin pagi terasa dingin di kulitku. Tapi yang lebih dingin adalah hatiku sendiri. Karena setelah semua yang terjadi, aku baru sadar satu hal. Aku terlalu lama hidup demi membuat orang lain bahagia, sampai lupa menyelamatkan diriku sendiri. Pak Adrian menyentuh pundakku pelan. "Alia, kamu kuat." Aku tersenyum kecil pahit. Kuat? Jujur, aku bahkan tidak tahu apa aku masih kuat atau tidak. Aku hanya terlalu capek untuk terus menangis. Tapi ternyata, kekacauan hari itu belum selesai. Karena beberapa jam setelah pemeriksaan polisi dimulai, video pengusiranku tersebar di media sosial. DEG. Tanganku langsung dingin saat melihatnya. Ternyata salah satu tetangga merekam malam saat aku diusir kehujanan. Video itu memperlihatkan jelas bagaimana koperku dilempar keluar rumah. Bagaimana ibu mertuaku berteriak, "Kamu cuma numpang hidup." Dan yang paling menyakitkan, wajahku terlihat sangat hancur malam itu. Basah karena hujan. Menangis sambil memohon. Sedangkan Raka hanya berdiri diam. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena aku tidak pernah menyangka, rasa maluku sekarang ditonton banyak orang. Tapi di sisi lain, untuk pertama kalinya, orang-orang akhirnya tahu siapa yang sebenarnya tersakiti. Komentar di media sosial langsung meledak. Banyak yang marah. Banyak yang menghina keluarga Raka. Dan banyak perempuan yang mulai menceritakan pengalaman mereka sendiri diperlakukan buruk oleh keluarga suami. Aku membaca satu komentar sambil menangis. Perempuan sabar sering dianggap lemah. Brak.
Kalimat itu langsung menusuk dadaku. Karena itu benar sekali. Aku terlalu sabar. Sampai mereka lupa kalau aku juga punya batas. Tiba-tiba, ibu mertuaku datang lagi ke kantor Pak Adrian sore itu. Tapi kali ini, beliau terlihat jauh lebih hancur. Matanya bengkak, wajahnya pucat, dan langkahnya gemetar. Begitu melihatku, beliau langsung menangis lagi. Alia. Aku hanya diam. Karena jujur, hatiku sudah terlalu lelah. Beliau mendekat pelan, lalu berkata sambil sesenggukan. Semua orang sekarang menghina keluarga kami. DEG. Dadaku langsung sesak. Karena ironis sekali. Dulu mereka tidak peduli saat aku menangis sendirian. Tapi sekarang, saat mereka malu di depan orang lain, mereka baru merasa sakit. Ibu mertuaku terus menangis. Tetangga ngomongin kami. Saudara mulai menjauh. Air mataku mulai jatuh lagi. Karena meski beliau sangat menyakitiku, aku tetap tidak pernah benar-benar ingin menghancurkan hidup siapapun. Tapi semua ini bukan salahku. Mereka sendiri yang menanam luka itu. Aku akhirnya menarik napas panjang. Lalu berkata pelan, "Bu, ini, saya selama ini diam bukan karena lemah." Tangisku mulai pecah lagi. Saya diam karena saya sayang sama keluarga ini. DEG. Ibu mertuaku langsung menutup wajahnya sambil menangis semakin keras. Sedangkan aku, akhirnya membuka semua luka terakhir yang selama ini kupendam sendiri. Saya pernah kerja sambil demam. Pernah nggak makan demi bantu kebutuhan rumah. Pernah dihina di depan keluarga. Air mataku jatuh deras. Tapi saya tetap bertahan. Aku memegang dada sendiri karena sesaknya luar biasa. Dan waktu saya akhirnya hancur. Suaraku mulai patah. Kalian malah buang saya kayak sampah. Brak. Tangis ibu mertuaku pecah histeris. Beliau sampai terduduk lemas di lantai. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang benar-benar nyata di matanya. Tapi semuanya terlambat. Karena luka yang mereka buat terlalu dalam. Tiba-tiba, ponsel Pak Adrian berbunyi. Beliau mengangkatnya sebentar lalu menoleh ke arahku. Wajahnya serius. "Raka mau bicara denganmu." DEG. Jantungku langsung berdebar keras. Tanganku dingin seketika. Karena setelah semua yang terjadi, aku belum tahu apakah hatiku benar-benar sudah siap mendengar suara laki-laki itu lagi. Aku pergi dengan harga diriku kembali. Jantungku berdetak sangat keras saat Pak Adrian menyerahkan ponselnya padaku. "Raka mau bicara." Tanganku langsung dingin. Karena setelah semua penghinaan, semua pengkhianatan, dan semua air mata yang kuhabiskan demi laki-laki itu, aku tidak tahu apakah hatiku masih sanggup mendengar suaranya. Aku menarik napas pelan, lalu perlahan menempelkan ponsel ke telinga. "Halo." Sunyi beberapa detik, dan saat suara Raka akhirnya terdengar, dadaku langsung terasa sesak lagi. Karena suaranya benar-benar hancur. "Alia." Dia menangis. Tangis laki-laki yang dulu selalu terlihat kuat dan keras kepala. Dan jujur, itu menghancurkan sebagian hatiku. Raka berbicara terbata-bata. Aku malu sama diri aku sendiri. Air mataku langsung menggenang. Karena akhirnya, dia sadar. Tapi semuanya datang terlambat. Raka terus menangis di seberang sana. Aku nggak pernah sadar. Kalau selama ini kamu yang paling tulus. Brak. Kalimat itu langsung menusuk dadaku. Karena dulu, aku memang mencintainya setulus itu. Aku rela kerja sampai tubuhku sakit. Rela dimarahi ibunya. Rela dihina keluarga besarnya. Karena aku pikir, cinta bisa membuat semuanya bertahan. Tapi ternyata, cinta tanpa penghargaan cuma akan menghancurkan seseorang perlahan-lahan. Air mataku jatuh makin deras. Raka melanjutkan dengan suara gemetar. "Waktu kamu diusir,
Aku pikir kamu bakal balik lagi. DEG. Dadaku langsung nyeri. Karena ternyata, dia benar-benar menganggap aku tidak punya pilihan selain bertahan dengannya. Dan itu yang paling menyakitkan. Aku menggigit bibir kuat-kuat. Lalu akhirnya berkata lirih. Aku juga pikir aku nggak akan bisa hidup tanpa kamu. Ini. Tangisku mulai pecah lagi. Tapi malam waktu aku tidur sendirian di musola, aku sadar. Aku memegang dada sendiri karena sesaknya luar biasa. Aku ternyata lebih takut kehilangan diriku sendiri. Brak. Tangis Raka langsung pecah semakin keras. Sedangkan aku, akhirnya merasa beban besar di dadaku perlahan lepas. Karena untuk pertama kalinya, aku jujur pada diriku sendiri. Aku lelah. Aku terlalu lama hidup dalam luka. Dan aku tidak mau kembali ke tempat yang menghancurkanku. Raka menangis sambil berkata, "Kasih aku kesempatan terakhir." Air mataku jatuh lagi. Karena dulu, aku mungkin akan langsung mengangguk. Tapi sekarang, aku sudah belajar sesuatu yang sangat mahal. Orang yang benar-benar mencintai kita, tidak akan menunggu sampai kita hancur dulu baru menyesal. Aku akhirnya memejamkan mata sebentar. Lalu berkata pelan, "Aku maafin kamu, Mas." DEG. Tangis Raka langsung terhenti sesaat. Ada harapan di napasnya sekarang. Kalau gitu. Tapi aku langsung melanjutkan dengan suara bergetar. Tapi aku nggak bisa kembali. Brak. Ini. Hanya suara napas Raka yang mulai tidak teratur di seberang sana. Sedangkan aku, akhirnya menangis tanpa menahan apapun lagi. Aku capek. Aku capek jadi perempuan yang terus disakitin demi dipertahankan. Tangisku pecah. Sekarang, aku menghapus air mata pelan. Aku mau hidup buat diriku sendiri. DEG. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas. Raka menangis keras di telepon. Sedangkan aku perlahan menutup mata sambil membiarkan air mataku jatuh. Karena meski sakit, aku tahu ini keputusan yang benar. Aku tidak membenci Raka lagi. Aku hanya tidak mau kembali menjadi perempuan yang kehilangan harga dirinya demi cinta. Beberapa minggu kemudian, aku resmi mengambil alih rumah peninggalan ayahku. Tapi aku tidak tinggal di sana. Aku memilih rumah kecil sederhana dekat tempat kerja baruku. Aku mulai hidup sendiri. Mulai belajar tertawa lagi. Mulai belajar makan tanpa menangis. Dan yang paling penting, aku mulai belajar mencintai diriku sendiri. Sedangkan keluarga Raka, akhirnya harus meninggalkan rumah itu. Aku mendengar ibu mertuaku sering sakit-sakitan sejak kejadian tersebut. Dan Raka, katanya berubah jadi pendiam. Tapi kali ini, aku tidak lagi merasa harus menyelamatkan mereka. Karena aku juga berhak menyelamatkan diriku sendiri. Dan malam itu, saat aku berdiri di balkon rumah kecilku sambil melihat langit, aku akhirnya sadar satu hal. Kadang, kehilangan seseorang bukan akhir dari hidup. Kadang, itu justru awal kita menemukan kembali diri kita yang hilang. Sobat cerita, jangan pernah terlalu sibuk mempertahankan hubungan, sampai lupa mempertahankan harga diri sendiri. Karena cinta yang sehat, tidak membuat kita takut pulang, tidak membuat kita menangis sendirian setiap malam, dan tidak membuat kita merasa tidak berharga. Kalau kalian ada di posisi Alia, apa kalian akan memaafkan Raka dan kembali? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Dan kalau kalian pernah berada di hubungan yang menyakitkan, ingat, kalian juga pantas bahagia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah emosional berikutnya. Wajah menangis kencang.